Lebih jauh lagi, si Forte memiliki riwayat pekerjaan sebagai seorang sopir dan memiliki akses ke kendaraan bermotor yang sesuai dengan deskripsi umum mobil misterius yang mondar-mandir di sekitar rute sekolah Maris. Pria ini telah bersembunyi di siang bolong, tepat di bawah hidung para penyelidik selama beberapa dekade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki dan kebahagiaan tentunya. Video kali ini aku akan kembali ke tahun 60-an, di mana seorang gadis 9 tahun kehilangan nyawanya dengan sangat tragis. Selama beberapa dekade, kasus ini sama sekali belum pernah terpecahkan. Hingga akhirnya di tahun 2022, seorang remaja berusia 18 tahun akhirnya berhasil mengungkap misteri ini yang selama beberapa dekade itu hampir seluruh detektif handal pun ya tidak bisa menangkap siapa pelaku kejahatan ini. Gimana guys, apa kalian udah siap buat dengar cerita ini? Kalau udah siap, langsung aja kita ke cerita selengkapnya. Bagi sebagian besar remaja berusia 18 tahun, dunia adalah tentang mempersiapkan masa depan, bersenang-senang dengan teman sebaya, atau menatap layar ponsel pintar. Namun di Pennsylvania, seorang remaja laki-laki memilih untuk menghabiskan malam-malamnya menatap layar komputer dengan tujuan yang sangat ganjil. Ia tidak pernah bermain game atau berselancar di media sosial. Di hadapannya terbentang ribuan nama dalam bagan silsilah keluarga raksasa yang sangat rumit. Tugas yang ia pikul secara sukarela ini adalah memecahkan misteri pembunuhan anak paling tua dan paling membeku di kota Hazleton, sebuah kasus yang telah terkubur ya selama 57 tahun dalam kegelapan arsip kepolisian. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana kecerdasan seorang remaja berusia 18 tahun meruntuhkan dinding waktu demi sebuah keadilan yang tertunda hampir 6 dekade guys. Kita kembali ke hari di mana teror ini bermula guys. Pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 1964, kota Hazleton, Pennsylvania masih diselimuti hawa dingin musim semi. Maris Ann Civerella adalah seorang anak perempuan yang sangat riang, baru berusia 9 tahun. Pagi itu dengan mengenakan mantel hangat dan membawa tas sekolahnya, ia berpamitan kepada ibunya untuk berjalan kaki menuju sekolah yang hanya berjarak beberapa blok dari rumah mereka. Maris melangkah riang di atas trotoar, tidak pernah menyadari bahwa di balik kemudi sebuah mobil yang terparkir di sudut jalan, sepasang mata predator sedang mengintai setiap langkah kecilnya. Maris tidak pernah sampai ke sekolahnya hari itu. Ia lenyap di siang bolong. Kepanikan massal seketika melanda seluruh kota Hazleton ketika pihak sekolah melaporkan absennya Maris. Hampir seluruh polisi, sukarelawan, dan ratusan warga turun ke jalan melakukan pencarian besar-besaran. Namun harapan untuk menemukan Maris dalam kondisi selamat hancur lebur hanya dalam hitungan jam. Menjelang sore, seorang pengemudi yang melintasi kawasan pembuangan sampah terpencil di pinggiran kota terkejut saat melihat sebuah boks karton besar di lubang parit. Di dalam boks itulah jasad mungil si Maris ditemukan guys. Ia telah diperkosa secara keji dan dicekik hingga tewas. Kebrutalan ekstrim ini merobek rasa aman masyarakat Pennsylvania dan memicu perburuan kriminal terbesar dalam sejarah wilayah tersebut. Departemen Kepolisian Pennsylvania mengarahkan seluruh detektif terbaik mereka. Lebih dari 100 orang diinterogasi, puluhan tersangka potensial diperiksa sidik jarinya, dan berkas penyelidikan membengkak hingga ribuan halaman. Polisi bahkan berhasil mengamankan satu bukti forensik yang sangat berharga dari pakaian korban, yaitu sampel cairan tubuh milik sang pembunuh. Namun di tahun 1965, sains forensik modern belum lahir guys. Analisis DNA masih merupakan fiksi ilmiah yang belum ditemukan. Tanpa adanya teknologi untuk membaca kode genetika tersebut, sampel berharga itu hanya berakhir disimpan di dalam tabung kaca kecil terkunci di laboratorium bukti, sementara jejak sang pelaku perlahan-lahan menguap menembus dekade. Tahun berganti tahun, generasi detektif yang menangani kasus ini satu persatu pensiun, dan bahkan orang tua Maris meninggal dunia tanpa pernah tahu siapa bajingan yang merenggut putri kecil mereka. Kasus Maris resmi membeku menjadi salah satu cold case paling tua di Amerika Serikat.
Hingga akhirnya tahun 2020 tiba, seorang remaja berusia 18 tahun bernama Eric Skubert yang memiliki keahlian luar biasa dalam bidang silsilah genetik atau genealogi membaca kisah tragis Marys di internet. Merasa terpanggil oleh ketidakadilan yang begitu pekat, remaja ini memberanikan diri mengirimkan email kepada Kepolisian Negara Bagian Pennsylvania menawarkan bantuan gratis untuk membedah sampel DNA purba tahun 1964 menggunakan keahlian digitalnya. Bagaimana reaksi para detektif senior saat menerima tawaran bantuan dari seorang remaja yang baru lulus sekolah menengah? Metode gila apa yang digunakan si Eric untuk melacak jejak biologis sang pembunuh dari miliaran data silsilah manusia di internet? Selanjutnya kita akan melihat bagaimana si Eric Skubert memulai proyek raksasanya, membangun pohon silsilah keluarga yang melibatkan ribuan orang, dan bagaimana jejak sepupu jauh sang pembunuh mulai terdeteksi di layar komputernya. Ketika Kepolisian Negara Bagian Pennsylvania menerima email dari Eric Skubert, seorang remaja berusia 18 tahun, reaksi awal mereka ketika mendapat email tersebut ya skeptis guys. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru lulus sekolah menengah bisa memecahkan kasus yang gagal diselesaikan oleh ratusan detektif terbaik selama lebih dari setengah abad. Namun Eric tidak membawa lencana polisi. Ia membawa keahlian langka dalam bidang silsilah genetik forensik atau forensik genetik genealogi. Setelah melihat portofolio Eric yang pernah membantu memecahkan beberapa kasus orang hilang secara mandiri, polisi memutuskan untuk mengambil resiko terbesarnya, yaitu menyerahkan data profil DNA sang pembunuh dari tahun 1964 ke tangan sang remaja. Langkah pertama Eric dimulai dari sebuah file digital berisi kode barisan asam amino hasil analisis DNA penjahat tahun 1964. Profil DNA ini diunggah ke basis data silsilah publik seperti GetMatch dan Family Tree DNA. Perlu diketahui dulu ya guys, pembunuhan si Mary sendiri tidak pernah memasukkan DNA-nya ke dalam situs web tersebut. Namun kerabatnya melakukan itu untuk mencari nenek moyang mereka. Menggunakan algoritma pencocokan, layar komputer Eric mendadak menampilkan beberapa nama pengguna yang memiliki kecocokan DNA parsial dengan sang pembunuh. Mereka bukanlah sang pelaku, melainkan orang asing yang secara biologis bertindak sebagai sepupu jauh, sepupu ketiga, atau sepupu keempat dari pria misterius yang mencekik Marys 57 tahun yang lalu. Disinilah kerja keras yang sesungguhnya dimulai. Eric Skubert bertindak sebagai seorang arsitek sejarah keluarga yang ambisius. Ia harus menarik garis waktu mundur dari para sepupu jauh ini, melacak dokumen pernikahan, akta kelahiran, sensus penduduk tahun 1930-an, hingga obituari koran-koran lama. Tujuannya adalah menemukan leluhur bersama atau common ancestor di masa lalu, yaitu pasangan suami istri di abad ke-19 yang menjadi nenek moyang dari para sepupu jauh ini, sekaligus nenek moyang sang pembunuh. Eric menghabiskan waktu hingga 15 jam sehari di depan komputer, menelusuri ribuan dokumen usang yang telah didigitalisasi, mengabaikan kehidupan sosial remajanya demi menyatukan potongan teka-teki darah ini. Setelah berbulan-bulan menganalisis, Eric berhasil membangun sebuah pohon silsilah keluarga raksasa yang mencakup lebih dari puluhan ribu orang di Amerika Serikat. Dari puncak pohon silsilah leluhur bersama tersebut, Eric mulai menarik garis keturunan maju kembali ke era 1960-an. Ia memakas ribuan nama wanita karena profil DNA pelaku adalah seorang pria. Ia menyingkirkan nama-nama pria yang terlalu tua atau terlalu kecil pada tahun 1964. Fokusnya menyempit secara drastis pada satu cabang keluarga spesifik yang memiliki ikatan geografis yang sangat kuat dengan kota Hazleton, Pennsylvania pada pertengahan abad ke-20. Penyaringan digital yang dilakukan Eric akhirnya membuahkan hasil yang mendebarkan. Di layar komputernya guys, ribuan nama telah tereliminasi, menyisakan satu garis keturunan kecil yang mengarah pada sekelompok saudara laki-laki dari satu keluarga tertentu yang tinggal tepat di Hazleton pada tahun 1964. Eric tahu ia sudah berada di halaman depan rumah sang pembunuh. Remaja 18 tahun ini segera menyusun laporan silsilah genetiknya dan menyerahkannya kembali kepada para detektif Pennsylvania. Nama yang berada di ujung analisis Eric akan membuat para detektif senior terperangah, karena sosok tersebut selama ini hidup tenang di bawah radar hukum tanpa pernah sekalipun masuk dalam daftar 100 tersangka utama di masa lalu. Siapakah nama pria yang berada di ujung pohon silsilah buatan Eric Skubert tersebut guys? Bagaimana
polisi menindaklanjuti nama spesifik ini untuk mengunci bukti fisik terakhir setelah puluhan tahun berlalu. Di segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana kepolisian Pennsylvania membuka makam masa lalu, melacak riwayat hidup sang tersangka, dan menguji teori silsilah genetik sang remaja dengan uji forensik pamungkas. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau ingetin kalian sebentar aja kok guys ya, buat support channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Laporan silsilah genetik yang disusun oleh Eric Skubert mendarat di meja unit Cold Case Kepolisian Negara bagian Pennsylvania. Dokumen itu bukan berisi spekulasi, melainkan barisan data ilmiah, akta kelahiran, dan diagram silsilah yang presisi. Di ujung bagan raksasa tersebut, Eric melingkari satu nama spesifik. Dia adalah James Paul Forte, seorang pria yang selama 57 tahun tidak pernah sekalipun masuk dalam radar kecurigaan detektif manapun di masa lalu. Kini bola panas kembali ke tangan polisi untuk memverifikasi apakah analisis remaja 18 tahun ini adalah kebenaran mutlak. Di sini kita akan melihat bagaimana para polisi menelusuri jejak hantu masa lalu berdasarkan petunjuk sang arsitek silsilah digital. Detektif langsung melakukan investigasi latar belakang yang sangat mendalam terhadap James Paul Forte. Menggunakan arsip kota Hazleton, mereka memetakan di mana Forte berada pada bulan Maret 1964 guys. Hasilnya sangat mengejutkan dan memperkuat analisis Eric. Pada tahun terjadinya pembunuhan, si Forte adalah seorang pria berusia awal 20-an yang tinggal dan bekerja di kota Hazleton, hanya berjarak kurang dari 1 mil dari tempat Maris diculik. Lebih jauh lagi, si Forte memiliki riwayat pekerjaan sebagai seorang sopir dan memiliki akses ke kendaraan bermotor yang sesuai dengan deskripsi umum mobil misterius yang mondar-mandir di sekitar rute sekolah Maris. Pria ini telah bersembunyi di siang bolong, tepat di bawah hidung para penyelidik selama beberapa dekade. Namun ketika polisi mencoba melacak keberadaan si Forte di masa kini untuk melakukan penangkapan, mereka membentur dinding kenyataan yang sangat dingin. James Paul Forte ternyata telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 1980 akibat serangan jantung mendadak dalam usia 38 tahun. Ia telah terkubur di sebuah pemakaman lokal selama lebih dari 4 dekade. Bagi sebagian orang, kematian tersangka berarti akhir dari sebuah kasus. Namun tidak bagi kepolisian Pennsylvania guys. Hukum membuktikan kepastian ilmiah yang sangat mutlak. Kematian Forte tidak akan menghentikan pencarian kebenaran. Polisi harus menemukan cara untuk mendapatkan sampel DNA langsung dari pria yang telah mati ini. Disinilah guys, akhirnya keputusan hukum yang sangat ekstrim harus diambil. Jaksa wilayah mengajukan permohonan resmi kepada pengadilan untuk melakukan proses ekshumasi, yaitu pembongkaran makam James Paul Forte demi kepentingan forensik. Setelah mendapatkan izin, di sebuah pagi yang berkabut, tim forensik dan detektif berkumpul di area pemakaman yang sepi. Peti mati Forte yang telah rapuh diangkat kembali ke permukaan tanah. Para ahli patologi forensik dengan sangat hati-hati mengekstrak sampel DNA dari sisa-sisa tulang dan gigi Forte yang masih bertahan di dalam tanah. Sampel biologis purba dari sisa jasad Forte ini kemudian dikirim ke laboratorium DNA untuk menjalani uji percobaan pamungkas. Di dalam laboratorium yang steril, para ilmuwan forensik menyejajarkan 2 sampel DNA yang terpisah oleh waktu dan kematian. Di satu sisi adalah sampel cairan tubuh pelaku yang menempel di baju hangat Maris sejak tahun 1964. Di sisi lain adalah sampel DNA yang diekstrak dari tulang James Paul Forte yang digali dari dalam kubur. Selama beberapa hari, mesin-mesin sequencer bekerja memetakan miliaran kode genetika, membandingkan setiap untaian kromosom untuk mencari jawaban akhir bagi penderitaan keluarga si Varela yang telah berlangsung selama 57 tahun. Apakah hasil laboratorium forensik akan memvalidasi pohon silsilah buatan Eric Skubert secara 100%? Bagaimana pengumuman resmi dari kepolisian akan mengubah jalannya sejarah penegakan hukum di Pennsylvania? Jangan kemana-mana guys, sesaat lagi kita akan menyaksikan momen detik-detik yang sangat menegangkan dari pengumuman hasil DNA, konferensi pers resmi yang mengguncang publik, dan bagaimana air mata keadilan akhirnya tumpah setelah hampir 6 dekade. Februari 2020, di dalam ruang unit Cold Case Kepolisian Negara bagian Pennsylvania,
Sebuah fax forensik keluar dari mesin pembaca DNA. Lembaran kertas itu berisi jawaban akhir yang telah ditunggu selama 57 tahun oleh sebuah kota, sebuah institusi kepolisian, dan satu keluarga yang sangat hancur hatinya, guys. Hasil uji silang antara sampel purba tahun 1964 dari baju Maris dan sampel tulang James Paul Forte yang digali dari makamnya telah selesai. Garis-garis grafis genetika itu sejajar dengan sangat sempurna, kecocokannya adalah 100% mutlak. Hasil laboratorium itu adalah validasi sains tertinggi bagi pohon silsilah raksasa yang dibangun oleh Eric Skubert. Remaja 18 tahun itu terbukti benar. James Paul Forte adalah tersangka yang mencekik Maris pada pagi musim semi di tahun 1964. Pengungkapan ini meruntuhkan dinding waktu dan kemustahilan, guys. Kasus yang membeku selama hampir 6 dekade, kasus cold case tertua dalam sejarah Pennsylvania dan salah satu yang tertua di seluruh Amerika Serikat akhirnya dinyatakan selesai bukan oleh tim detektif federal berjas rapi, melainkan berkat andil besar dari seorang remaja yang baru lulus sekolah menengah. Kepolisian Pennsylvania segera menjadwalkan sebuah konferensi pers resmi yang sangat masif di markas mereka. Ruang pertemuan dipenuhi oleh puluhan jurnalis dari berbagai stasiun televisi nasional dan juga internasional. Di barisan kursi paling depan, duduk anggota keluarga Maris yang masih hidup, termasuk saudara kandung Maris yang kini telah memutih rambutnya dan menua, memegang dengan sangat erat sapu tangan mereka. Sementara di sudut ruangan, si Eric Skubert itu berdiri dengan sangat tenang, guys, mengenakan setelan jas pertamanya, bersiap untuk menyaksikan bagaimana sejarah penegakan hukum mencatat namanya. Kapten Kepolisian Pennsylvania melangkah ke podium dengan raut wajah yang emosional dan suara yang bergetar. Ia mengumumkan nama James Paul Forte sebagai pembunuh resmi Maris Civerella. Saat nama itu diucapkan, suara tangis kelegaan yang tertahan selama puluhan tahun akhirnya pecah di dalam ruangan. Saudara-saudara Maris saling berpelukan, menumpahkan air mata atas keadilan yang akhirnya datang menyapa adik kecil mereka. Kapten polisi itu kemudian berbalik, mengarahkan tangannya ke arah Eric Skubert dan berkata di depan jutaan pasang mata penonton televisi, kasus ini tidak akan pernah terpecahkan tanpa dedikasi, kecerdasan, dan ribuan jam kerja sukarela dari pemuda luar biasa ini. Kabar ini seketika meledak menjadi berita utama di seluruh negeri. Eric Skubert mendadak bertransformasi menjadi ikon keadilan baru yang diwawancarai oleh berbagai media besar. Publik merasa terpaku oleh kenyataan bahwa seorang remaja 18 tahun memiliki kapasitas intelektual untuk memecahkan labirin silsilah serumit itu. Kasus Maris kini resmi ditutup dalam buku laporan kepolisian, namun keadilan dari balik liang kubur ini menyisakan satu babak akhir yang sangat mendalam. Bagaimana sebuah keluarga yang terluka merespon akhir dari pencarian ini, dan bagaimana dunia hukum memandang masa depan investigasi di tangan para detektif silsilah digital. Bagaimana penutupan emosional yang dialami keluarga Civerella setelah mengetahui wajah sang pembunuh, guys? Dampak jangka panjang apa yang ditinggalkan oleh metode investigasi Eric bagi masa depan pencarian buron cold case lainnya? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, sekali lagi aku mau ingetin kalian buat support terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Ketika lampu-lampu blitz kamera jurnalis mulai meredup dan ruang konferensi pers kembali sepi ya, gema dari kebenaran itu tidak ikut hilang, guys. Bagi dunia, keberhasilan Eric Skubert adalah sebuah terobosan forensik yang sensasional. Namun bagi keluarga Civerella, ini adalah momen spiritual yang meruntuhkan beban berat yang telah menggelayuti pundak mereka selama lebih dari setengah abad. Nama James Paul Forte kini bukan lagi sebuah teka-teki yang menakutkan, melainkan sebuah lembaran hitam yang akhirnya bisa mereka lipat dan tutup untuk selamanya. Beberapa hari setelah pengumuman resmi kepolisian, sebuah ziarah keluarga yang tidak biasa terjadi di pemakaman paroki Saint Joseph di Hazleton. 4 orang saudara kandung Mary Civerella yang kini semuanya telah menjadi lansia berambut putih berjalan perlahan mendekati sebuah batu nisan kecil. Di atas batu nisan itu tertulis sebuah nama, Maris and Civerella 1954-1964. Selama 57 tahun, setiap kali mereka datang ke tempat ini, hati mereka selalu dipenuhi oleh rasa perih yang sangat menganga dan pertanyaan yang tak terjawab. Mereka selalu pulang dengan perasaan kalah,
tahu bahwa si pelaku yang merenggut adik kecil mereka masih berkeliaran bebas menghirup udara segar di luar sana. Namun hari itu atmosfer di sekitar makam terasa sangat berbeda. Udara musim dingin Pennsylvania terasa lebih bersih dan keheningan di pemakaman itu tidak lagi terasa mencekam melainkan terasa damai. Saudara-saudara Mary's meletakkan karangan bunga segar di atas makam. Mereka menundukkan kepala berbisik lembut kepada tanah tempat adik mereka beristirahat, mengabarkan bahwa pembunuhnya telah ditemukan, bahwa namanya telah terekspos ke seluruh dunia dan identitasnya telah dikunci oleh hukum. Untuk pertama kalinya selama 57 tahun, air mata yang jatuh di atas nisan Mary's bukanlah air mata keputusasaan, melainkan air mata kelegaan yang seutuhnya, guys. Utang keadilan bagi sang gadis kecil telah lunas dibayar. Di sisi lain kota, kehidupan Eric Skubert juga berubah total setelah kasus ini mencuat ke publik. Remaja berusia 18 tahun itu tidak lagi dipandang sebagai seorang anak sekolah biasa yang gemar mengulik data komputer. Ia menerima ribuan pesan dan email dari berbagai keluarga di seluruh penjuru Amerika Serikat yang memiliki nasib serupa. Keluarga-keluarga yang kehilangan orang tercinta dalam kasus-kasus cold case puluhan tahun lalu dan merindukan penutupan yang sama. Keberhasilan Eric menyalakan kembali harapan yang telah lama padam di hati masyarakat. Ia membuktikan bahwa di era digital ini, siapapun yang memiliki komputer, koneksi internet, dan ketekunan yang sangat luar biasa bisa menjadi agen perubahan hukum yang sangat kuat. Aparatur penegak hukum di Amerika Serikat pun mulai melihat metode silsilah genetik forensik ini sebagai masa depan dari investigasi kriminalitas. Keberhasilan seorang remaja memecahkan misteri 57 tahun memaksa banyak departemen kepolisian untuk membuka kembali gudang arsip lama mereka. Mereka menyadari bahwa di dalam tabung-tabung kaca berisi sampel DNA purba dari abad ke-20 yang selama ini diabaikan, terdapat kunci jawaban yang menunggu untuk dibaca oleh teknologi silsilah modern. Eric Skubert telah meletakkan batu pertama bagi sebuah gerakan revolusioner baru, yaitu gerakan detektif silsilah digital yang siap memburu para penjahat masa lalu dari balik layar komputer. Kisah Mary Civerella telah mencapai titik kedamaian yang utuh. Hantu masa lalu yang menghantui kota Hazleton selama hampir 6 dekade kini telah diusir selamanya, guys. Namun perjalanan sains forensik dan dedikasi manusia tidak berhenti di satu makam ini aja, guys. Di belahan dunia lain, ribuan kasus misteri tanpa nama dan pembunuhan massal masih menanti giliran untuk disentuh oleh keajaiban silsilah genetik, membawa kita pada babak akhir dari refleksi tentang arti sebuah keadilan yang tak pernah kadaluarsa. Bagaimana masa depan Eric Skubert dan metode silsilah digital ini dalam mengubah peta penegakan hukum dunia di abad ke-21? Pelajaran moral terbesar apa yang ditinggalkan oleh kerja keras seorang remaja 18 tahun bagi peradaban kita hari ini? Nggak terasa ya guys, kita hampir masuk di akhir cerita ini. Di segmen terakhir ini kita akan merangkum seluruh perjalanan investigasi gila ini, melihat evolusi teknologi forensik masa depan, dan menutup lembaran kronik jejak silsilah darah dengan sebuah kesimpulan yang menggetarkan jiwa. 57 tahun adalah waktu yang cukup untuk meruntuhkan bangunan, mengubah landscape kota, dan membuat generasi manusia berganti. Namun, jika ada satu hal yang terbukti tidak bisa dihancurkan oleh berjalannya waktu, hal itu adalah sebuah kebenaran. Ketika Eric Skubert, seorang remaja 18 tahun, berhasil menarik garis silsilah yang mempertemukan sampel DNA tahun 1964 dengan tulang belulang James Paul Forte, ia tidak hanya memecahkan sebuah teka-teki medis. Ia telah membuktikan sebuah prinsip moral tertinggi dalam peradaban manusia, bahwa hak atas keadilan tidak memiliki batas kedaluarsa. Keberhasilan kasus Mary's segera memicu efek domino di seluruh departemen kepolisian Amerika Serikat dan lembaga penegak hukum internasional. Para skeptis yang dulunya meremehkan keterlibatan warga sipil atau remaja dalam investigasi kriminal, kini dipaksa untuk membuka mata. Eric Skubert telah membuka mata dunia bahwa kombinasi antara basis data publik, teknologi komputerisasi modern, dan ketekunan individu adalah senjata forensik baru yang sangat mematikan bagi para pelaku kejahatan masa lalu. Institusi kepolisian mulai mendirikan unit silsilah genetik forensik khusus dan merekrut para ahli digital muda
untuk membersihkan box-box karton cold case mereka yang telah berdebu puluhan tahun. Bagi Eric Skubert sendiri, pencapaian luar biasa ini bukanlah akhir dari karirnya guys, melainkan sebuah peluncuran bagi masa depannya. Remaja yang awalnya hanya melakukan riset sel-sila sebagai hobi di kamar tidurnya, kini mendirikan firma investigasi sel-sila genetiknya sendiri. Ia terus bekerja sama dengan berbagai lembaga kepolisian negara bagian untuk mengidentifikasi korban-korban tanpa nama seperti John Doe atau Jane Doe, serta melacak para pelaku pembunuhan berantai yang mengira mereka telah lolos karena waktu. Eric menjadi simbol dari sebuah generasi baru, generasi detektif digital yang tidak membutuhkan pistol atau lencana untuk membela mereka yang tertindas, melainkan hanya membutuhkan sebuah laptop dan kode genetika. Mari kita renungkan apa yang sebenarnya terjadi di kota Hazleton pada tahun 1964 guys. James Paul Forte melakukan sebuah kejahatan yang sangat keji, menguburnya dalam-dalam dan melanjutkan hidupnya sebagai pria biasa hingga ia meninggal dunia di tahun 1980. Ia mungkin mengira rahasia jahanam itu ikut membusuk bersamanya di dalam tanah, namun hukum biologi berkata lain. DNA yang ia tinggalkan di tempat kejadian perkara bertindak sebagai sebuah rekaman digital alam semesta yang tidak bisa dihapus oleh zat kimia apapun. Sains forensik modern bersama dedikasi seorang remaja telah berhasil menembus kegelapan liang kubur, menyeret namanya ke bawah cahaya kebenaran, dan memastikan bahwa sejarah dunia mencatat dirinya sebagai seorang kriminal, bukan pria terhormat. Kisah tragis Mary's and Civirella kini telah resmi terukir dalam sejarah sebagai salah satu bukti paling ikonik tentang kekuatan tekad manusia guys. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang dirampas masa depannya di siang bolong akhirnya mendapatkan pembelaan tertinggi dari seorang remaja yang lahir puluhan tahun setelah kematiannya. Ini adalah pengingat yang sangat dingin sekaligus menenangkan bagi kita semua, bahwa tidak peduli seberapa dalam sebuah kejahatan disembunyikan, tidak peduli seberapa dekade pun waktu yang telah berlalu, dan tidak peduli seberapa usang berkas kertas yang tersimpan di gudang arsip, keadilan akan selalu menemukan jalannya melalui tangan-tangan mereka yang menolak untuk menyerah pada kemustahilan. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini dari awal hingga akhir. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa support terus channel ini ya guys, agar lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Biar aku juga semakin semangat buat menghadirkan kisah sejarah dan misteri dunia lainnya. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.